Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan kita dari Kerum Radio. Seperti yang kita janjikan, bahwa kita akan terus membuat konten untuk teman-teman yang mau belajar. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah running text. Apa itu running text? Jadi sebuah sistem yang dapat membuat teks yang seperti berjalan teman-teman, seperti ini, selamat datang. Jadi dia berjalan dari kanan ke kiri. Kita akan membuat step by step mulai dari nol kode programnya, dan kita akan menyambungkan ulang sehingga penjelasannya akan sangat-sangat lengkap, dan saya pastikan bahwa teman-teman akan bisa mengikuti. Mari kita hentikan dan kita hapus semua kode programnya sehingga kita bisa mulai dari awal. Langkah pertama, kita hapus komponennya dulu. Setelah itu untuk Arduino nya sudah ada ketika kita mulai project Arduino kita. Lalu kode programnya kita hapus semuanya teman-teman, supaya kita bisa mulai dari nol. Dan juga library manager kita hapus karena di sini saya sudah buat. Oke, langkah pertama kita klik add a new part. Artinya kita menambahkan part baru atau komponen baru. Kita cari LCD. Kita pilih yang LCD I2C 16x2 saja teman-teman, sudah cukup untuk pembelajaran. Jika sudah, kita hubungkan. Proses penghubungannya di sini kalau kita lihat, untuk LCD dia ada SDA dan juga SCL, yaitu komunikasi antar perangkat ini teman-teman. Jadi SDA yang pertama, SCL. Kalau kita klik di sini, ada yang di pin Arduino yang menyala teman-teman. Ada warna putih di sini, ada di sini, dan juga ada di sini. Bebas kita mau pakai yang mana. Kita akan pilih yang A5 saja. Jadi pin SCL-nya kita hubungkan dengan A5 yang merupakan pin SCL di pin Arduino juga. Oke, lalu pin SDA-nya kita hubungkan dengan pin A4. Kita lihat di situ sudah berwarna putih, artinya itu adalah pasangan pin-nya, teman-teman. Oke, jika sudah, supaya tidak membingungkan, kita ganti salah satu warnanya. Misalnya pin SCL-nya kita ganti dengan warna biru supaya mempermudah kita untuk mengenalinya. Jika sudah, jangan lupa kita berikan supply 5 volt untuk pin LCD kita, 5 volt ke pin VCC di LCD. Jika sudah, jangan lupa untuk tambahkan juga pin ground, ke LCD supaya LCD kita bisa bekerja, karena membutuhkan tegangan 5 volt. Jika sudah seperti ini, sudah cukup. Kita akan buat running text. Jadi yang kita butuhkan hanya LCD. Kita akan masuk ke bagian yang sangat seru, yaitu kita akan membuat kode program daripada project kita. Langkah pertama, kita akan mengetikkan include seperti biasa. Include ini merupakan tempat kita menyertakan library yang dibutuhkan oleh modul yang kita gunakan. Untuk modul LCD ini kita membutuhkan satu library yang namanya library wire yang kita gunakan sehingga si LCD ini bisa berkomunikasi dengan si Arduino. Jika sudah, jangan lupa kita tambahkan juga library untuk si LCD ini teman-teman. Namanya liquid crystal I2C. Ini dia, kita langsung pilih liquid crystal I2C. Jika sudah, sebelum kita lanjut, kita
di bagian library manager kita tambahkan memang library yang kita butuhkan, liquid crystal I2C, kita pilih yang ini. Jika sudah, untuk yang wire-nya sudah terinclude dengan si library liquid crystal ini teman-teman. Jika sudah, jangan lupa klik save, karena di sini saya sudah save. Teman-teman harus save supaya ketika misalnya laptop mati atau ada gangguan, program kita tetap tersimpan. Setelah itu di sini kita akan membuat yang namanya objek daripada library kita. Kita ketik liquid crystal lagi, atau supaya mencegah error, kita langsung copy paste saja liquid crystal I2C, lalu kita buat objek dengan huruf kecil. Huruf besar juga tidak masalah sebenarnya teman-teman. Dan ini bebas karena saya mau supaya gampang, jadi saya buat liquid crystal I2C, lalu di dalam kurung kita si objek ini kita hubungkan dengan alamat daripada si LCD ini teman-teman. Alamatnya ada di berapa? Alamatnya yaitu 0x27. Ini merupakan alamat dari address daripada si LCD ini. Jangan lupa titik koma. Kalau teman-teman kurang yakin, silakan di sini klik di komponennya, lalu klik tanda tanya di sini, dan kita pelajari dokumentasinya teman-teman. Tapi karena di sini kita sudah tahu, kita langsung masuk ke void setup. Di void setup, di void setup kita akan membuat kode program untuk men-setting program Arduino kita. Yang pertama, kita akan setting si LCD ini untuk dia mulai atau menginisialisasi programnya. Kita panggil LCD, kita panggil tulisan objeknya, lalu kita tulis init. Jika sudah, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita enter, kita mulai lagi lcd.backlight. Apa fungsi daripada backlight ini? Fungsinya yaitu supaya si LCD ini bisa menyalakan lampu backlightnya di sini teman-teman, supaya LCD-nya tidak gelap tapi ada cahayanya seperti itu. Setelah itu kita masuk ke void loop. Jangan lupa kita titik koma dulu. Void loop. Setelah itu, nah di sini merupakan tempat kita meletakkan semua kode program utama kita yang akan di running secara terus menerus teman-teman. Jadi misalnya kita memberikan perintah menyalakan membuat teks berjalan, dia akan menyalakan teks berjalan itu sepanjang proyek kita masih terhubung dengan listrik atau power supply teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau membangun proyek, silakan semua kode program yang mau di running secara terus menerus itu diletakkan di void loop. Jangan diletakkan di void setup, karena di void setup tempat kita meletakkan kode program untuk men-setting project yang sedang kita bangun. Seperti itu teman-teman. Di sini kita akan buat sebuah variabel dengan tipe data string. Dengan nama variabelnya kita tulis saja text. Jadi teks ini apa? Teks ini adalah variabel yang akan menyimpan teks yang mau kita buat supaya seperti ada berjalan teman-teman. Kita buat dalam bentuk tipe data string. Teksnya bebas saja, kita buat misalnya halo Kailum Gladio, halo CG Academy saja, CG Academy.
CG Academy Academy, jangan lupa titik koma, lalu jangan lupa juga kita akan membuat sebuah variabel bertipe data integer dengan nama variabelnya panjang. Jadi variabel panjang ini untuk apa? Variabel panjang ini untuk dia menghitung berapa panjang daripada si string yang kita buat ini, teman-teman. Dia akan menghitung seberapa panjang string yang kita buat ini. Jadi misalnya ada Halo CG Academy, dia akan menghitung seberapa panjang. Jadi kita buat kode programnya integer int panjang sama dengan text. Kita panggil variabel text, lalu kita hitung menggunakan fungsi length. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita masuk ke program yang paling penting, yaitu tempat kita looping atau membuat program yang memberikan perintah supaya si teks ini berjalan, memberikan simulasi sedang berjalan, teman-teman. Programnya seperti ini. For int saya buat dulu kode programnya, lalu kita jelaskan nanti, teman-teman. 0 lalu kurang dari panjang titik koma print i, tambahkan i. Oke, kita klik dulu, lalu set cursor. Kita mau print di kursor ke berapa nih, teman-teman? Di baris berapa, kolom berapa? Kita mulai dari baris 0, kolom 0 saja supaya mempermudah. Lalu kita LCD print. Kita memprint teks dalam bentuk substring, teman-teman. Substring. Oke. Substringnya yaitu i, variabel i ini, dan panjang. Lalu kita tambahkan di sini tempat untuk memprint ya. Kita tambahkan spasi di sini, spasi nanti. Jika sudah, kita tambahkan delay supaya tidak terlalu cepat. Lalu jangan lupa LCD clear. Kita membersihkan si LCD jika sudah selesai running text kita. Oke, programnya sudah jadi. Saya akan jelaskan, teman-teman. Jadi di sini mulai dari baris pertama, di sini kita menambahkan library. Jadi itu apa itu library? Library itu merupakan kode program yang digabungkan untuk menghandle komponen-komponen tertentu atau modul-modul tertentu, teman-teman. Jadi misalnya di sini kita pakai modul LCD-A2C. Dia di sini kita gunakan library Liquid Crystal A2C yang developer lain yang sudah kembangkan atau programmer yang kembangkan. Lalu di sini ada Liquid Crystal A2C. Jadi apa itu Liquid Crystal A2C, teman-teman? Fungsinya kita membuat objek LCD. Jadi sini kita bisa lihat ada objek LCD huruf kecil LCD dengan alamat A2C-nya, alamat si modul A2C yang ada di LCD ini.
dia di 0 kali 27 dengan minta maaf kita tambahkan juga ukurannya 16 baris dan juga 2 kolom. Kita lupa tadi. Untuk alamat ini bisa berbeda-beda teman-teman. Ada yang 16, ada yang 0 kali 26, ada yang 0 kali 27. Kalau yang ini untuk yang 16 kali 2 alamatnya di 0 kali 27. Silakan dicek di datasheet teman-teman. Lalu di void loop tempat kita setup atau mengatur kode yang akan dieksekusi sekali saja saat si Arduino ini kita nyalakan atau kita start simulasinya. Dia akan dinyalakan satu kali, berisi perintah inisialisasi seperti si LCD init ini itu menginisialisasi LCD sehingga dia siap untuk digunakan. Artinya kita mempersiapkan si LCD inilah teman-teman, menginisialisasi dia. Lalu si LCD backlight ini fungsinya menyalakan backlight LCD teman-teman di sini, supaya dia punya tampilan teksnya terlihat. Lalu di void loop tempat kita mengeksekusi program yang akan di running berulang-ulang teman-teman. Setelah setup, dia akan masuk ke void loop, dia akan mengeksekusi semua program yang ada di sini, mulai dari baris 12 sampai 20 ini secara terus-menerus. Begitu teman-teman. Dan di baris 12 ini kita punya variabel teks dengan tulisan Halo CJ Academy. Nantinya teks ini akan kita tampilkan. Lalu ada di baris 13 ada variabel panjang yang menghitung panjang teks yang tersimpan di variabel teks ini teman-teman. Menggunakan fungsi length ini dia akan menghitung panjangnya. Lalu kita masuk ke baris 15. Di sini ada fungsi utamanya supaya sistem kita memberikan kesan teks berjalan atau running text. Jadi di sini dia fungsi for ini itu untuk looping. Jadi perintahnya yaitu dia akan memberikan looping dari 0, dari indeks 0 sampai selesai ini teman-teman. Jadi selama si indeks i ini sama dengan 0, si i ini sama dengan 0, atau jika indeks ini i ini variabel i ini dia akan mulai dari indeks 0, dan jika selama dia masih kurang dari variabel i ini kurang dari variabel panjang, dia akan dia akan menambahkan sampai selesai ini ya. Dia akan mengincrease nilainya terus menerus. Lalu jika dia lakukan itu apa yang harus dia lakukan? Dia harus kita memberikan perintah supaya dia harus memprint si substring teks ini, substring teks Halo CJ Academy ini di kolom 0, dimulai dari kolom 0 dan juga baris 0 teman-teman. Jadi nantinya di sini. Dan kita kasih perintah delay 200 supaya tidak terlalu cepat. Lalu setelah itu dia harus kasih perintah clear supaya setelah teksnya jalan dia akan membersihkan si LCD ini teman-teman. Kita akan langsung coba running. Teman-teman. Kita tunggu. Saran saya ketika teman-teman baru belajar, jangan fokus untuk memaksa memahami si kode program ini teman-teman, kan akan sangat sulit. Tapi fokus saja dulu mengetikkan kode programnya. Copy paste pun tidak masalah, intinya fokus saja membuat project, dan teman-teman akan memahami sepanjang teman-teman belajar. Karena belajar bukan proses yang singkat, tapi proses yang terus menerus teman-teman. Kita tunggu, kita coba running ulang.
Kita coba running ulang teman-teman. Sepertinya masih belum jadi karena komputer kita cukup lambat. Kita coba running lagi. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu. Oke, di sini sembari kita menunggu, di sini ada error, ada kurang titik koma. Nantinya kita akan perbaiki. Ini dia, kita langsung dapat perintah belum tambahkan ini si liquid crystal ini. Padahal di sini kita belum punya ini. Dan juga kita ada salah di sini teman-teman. Si apa ini? Kita lihat library-nya, kita sudah tambahkan. Oke. Kita running lagi. Kita tunggu. Oke, kita refresh dulu halaman kita, tab Chrome kita refresh saja teman-teman. Untuk programnya sudah pasti tidak hilang karena kita sudah simpan. Oke, kita coba running lagi karena tadi tidak jadi. Kita coba running lagi. Kita tunggu. Kenapa bisa error seperti ini teman-teman? Karena ada kemungkinan besarnya perangkat yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan juga spesifikasinya tidak mumpuni untuk menjalankan simulasi. Jadi sudah berhasil teman-teman. Di sini ada tulisannya berjalan, yaitu Halo CG Academy. Untuk kecepatannya teman-teman bisa atur di sini nih. Kita coba ganti, misalnya katakanlah jadi 500 milisekund, lalu kita restart the simulation. Kita tunggu supaya simulasinya lebih pelan. Oke, sudah lebih pelan. Halo CG Academy. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat project running text. Teman-teman bisa tambahkan dengan yang lain, katakanlah tulisannya Halo CG Academy, lalu tambahkan tulisan apa begitu teman-teman. Bisa, silakan teman-teman berekspresi. Kita hentikan, dan jangan lupa teman-teman yang mau belajar lebih dalam bisa ikut kelas kita di saya kasih linknya di sini. Kita kasih komentar https://s.it/katalog CG. Teman-teman bisa akses di sini untuk pelajari katalog kita, katalog kelas kita. Kita coba buka teman-teman. Kita coba buka supaya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada katalog. Teman-teman bisa pelajari produk yang kita punya. Ada kelas online dan juga offline. Silakan teman-teman pelajari. Jika mau daftar, silakan langsung ada link pendaftaran. Teman-teman bisa ikuti supaya teman-teman mendapatkan pembelajaran yang lebih dalam. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa share. Yang paling penting adalah share. Jika teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat dan ada orang lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video kami tentang pembuatan website. Silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi yang paling pertama. See you in the next video.